Perkenalkan Lur, nama saya Icang. Dengan kurs hari ini, belajarlah dari bulu ketek. Walaupun terhimpit tapi tetap tegar, bertahan dan terus bertumbuh. Ya, Goblok! sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film horor asli Korea punya yang berjudul The Red Shoes tahun 2005. Bercerita tentang sepasang sepatu merah misterius entah milik siapa yang selalu membuat semua mata wanita terpukau dan ingin memilikinya. Sampai akhirnya sepatu itu pun diambil oleh seorang ibu-ibu, dan sejak saat itulah kehidupannya berubah. Seperti apakah kehororan film ini? Langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari dulurku Bagus Sajiwo ya. Makanan apa yang nggak pernah bahagia? Ayo, apa sih? Jawabannya nasi kebuli ya. Agak cringe sih sebenarnya, tapi nggak apa-apalah, banyak yang like. Monggo sekejap. Film dimulai dengan seorang siswi yang sebut saja Siti sedang menunggu temannya di stasiun. Lalu dia melihat sepasang sepatu merah entah milik siapa. Meskipun warnanya lebih ke pink ya sebenarnya, tapi ngikutin judul filmnya aja lah ya Lur ya. Siswi ini pun mengambil sepatu yang terlihat cantik tersebut dan memakainya. Lalu tak lama kemudian datanglah temannya yang dari tadi ditunggu-tunggu bernama Maimunah, dan tiba-tiba dia meminta sepatu merah itu. Entah kenapa mereka pun saling berebut, seakan-akan sepatu merah itu adalah barang yang sangat berharga. Maimunah pun akhirnya mendapatkan sepatunya dan dia berjalan dengan bahagianya menuju ke peron lain di stasiun. Tapi tiba-tiba Maimunah merasa ada seseorang yang mengikutinya. Namun ketika ditoleh, ya tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya sebuah insiden yang sangat mengerikan pun terjadi. Dan inilah sepatu merah. Di lain tempat terlihat sebuah keluarga yang tidak begitu harmonis, yaitu ibu bernama Sunjae yang berprofesi sebagai dokter mata, putrinya Taesu, dan suaminya yaitu Sungjun. Mereka menjalani hari-hari seperti biasa. Sunjae mengantarkan Taesu ke bis antar jemput sekolah, lalu dia dan Sungjun OTW ke kantor masing-masing. Hari itu Sunjae berniat tidak mengantarkan putrinya ke tempat les balet saat pulang sekolah, dan hanya memantaunya dari jauh saja untuk melatih kemandirian Taesu yang sudah semakin besar. Awalnya Sunjae masih bisa mengikuti putrinya, tapi halah dia hampir ketabrak mobil Lur, dan Taesu pun hilang dari pandangannya. Sunjae terus mencari putrinya tapi tidak ada di mana-mana, bahkan di tempat les balet pun juga tidak ada. Karena mengira Taesu bolos les dan langsung pulang, Sunjae pun akhirnya OTW ke rumah. Memang benar Taesu sudah pulang Lur, tapi yang mengejutkannya, Sunjae melihat suaminya sedang berselengki dengan wanita lain, bahkan memakai sebelah sepatu milik Sunjae. Saat itu juga Sunjae pun langsung membawa Taesu keluar dari rumah agar putrinya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, setelah bercerai, Sunjae pun memulai hidup baru berdua dengan Taesu. Namun karena uang yang minim, Sunjae hanya bisa menyewa apartemen murah yang sangat kotor dan lampunya juga kedap-kedip. Keesokan paginya Sunjae pun langsung beres-beres bersih-bersih rumah. Namun ketika lampu apartemen berusaha diperbaiki, ternyata lampunya masih rusak, bahkan akhirnya pecah. Yang mana kilatan cahaya itu membuat mata Sunjae terasa sakit, dan langsung memeriksakan ke sohibnya yang juga seorang dokter mata bernama Kim. Menurut Kim, kondisi mata Sunjae cukup buruk dan ada indikasi rabun dekat. Jadi untuk sementara waktu dia harus memakai penutup, juga rutin ditetesi obat mata. Setelah itu Sunjae pergi ke sebuah bangunan cukup tua, yang mana salah satu ruangannya akan dijadikan klinik matanya yang baru. Di sana dia bertemu dengan Cho, seorang desainer interior yang akan membantu mendesain klinik barunya Sunjae. Cho pun izin untuk tinggal di ruangan itu sampai perombakannya selesai, yang memakan waktu sekitar 2 minggu. 공사 끝날 때까지는 여기서 지낼 건데 괜찮죠? 초기 오면 안 그러면 나도 장담 못해요. 너무 걱정하지 말아요. 빌꽃이면 바로 시작할 거니까.
Dari tempat klinik barunya, Sunjae pun pulang ke apartemennya dengan kereta bawah tanah. Lalu tiba-tiba dia melihat sepatu merah yang sama dan karena sangat terpukau dengan keindahannya, Sunjae pun jelas langsung mengambilnya. Sesampainya di apartemen, Sunjae mencoba sepatu baru temuannya itu dan wow, sangat pas sekali. Sampai akhirnya dia mendapat penglihatan pemilik sepatu merah itu pada zaman dulu, yaitu seorang gadis cantik penari balet atau balerina. Anehnya ketika Taesu ingin mencoba sepatu itu hanya untuk sekedar main-main saja, Sunjae dengan tega mendorong putrinya dan tidak membolehkannya mencoba sepatu itu. Sama seperti dua siswi di awal film yang saling berebut, ya kan Lur? 나도 이거 싫어. 안 돼. 엄마 싫었어. Keesokan harinya mata Sunjae sudah mendingan dan dia menemani Taesu les balet. Lalu saat sudah pulang karena penasaran, Taesu pun mencoba sepatu itu dan betapa terkejutnya dia melihat sosoknya di cermin berubah penampilan dengan dandanan jadul. Begitu pula dengan sepatunya yang terlihat sangat pas padahal seharusnya dia kebesaran, ya kan? Sementara itu Sunjae pergi menemui Cho untuk memantau progres pekerjaannya. Dan Sunjae yang mulai tertarik dengan sosoknya pun mengundangnya makan malam di rumah karena sekarang dia sudah bercerai dengan suaminya. Namun sayang Taesu tidak begitu respect dengan Cho karena yang dia inginkan hanyalah ayah kandungnya. Bahkan mengatakan jika dia membenci Cho, Sunjae pun akhirnya marah karena putrinya mengungkit-ungkit soal ayahnya dan meminta Taesu kembali ke kamar. 엄마 맨날 아빠 얘기만 나오면 화내. 대수 빨리 방으로 들어가. 엄마, 나도 싫어. 랑 노는 거. Cho pun bisa memaklumi sikap Taesu karena yang namanya anak pasti kangen sama bapaknya, ya kan? Lalu tak lama kemudian muncullah wanita selingkuhan mantan suaminya dengan dandanan bleber yang cukup creepy. Wanita itu mencari Sungjun di sana sampai menampar, menjambak dan mencekik Sunjae karena dituduh telah menyembunyikannya. Definisi pelakor lebih kejam dan tak tahu diri. Melihat kegilaan wanita itu, Cho pun langsung mengusirnya keluar dari apartemen. Sunjae yang memang tidak bisa melawan pun hanya bisa menangis gemeteran. Dan setelah Cho pulang, Sunjae yang berusaha menenangkan diri di toilet tiba-tiba merasa gatal. Lalu terdengar suara yang sangat-sangat aneh diikuti dengan banyak kejanggalan lainnya. Sampai akhirnya dia melihat Taesu yang berniat bunuh diri di rooftop gedung dengan gaun merah juga dandanan tidak wajar. Dan ternyata ya, ternyata itu hanyalah mimpi. Serem banget sih mimpi kayak begitu. Esok harinya Sunjae pun sempat marah besar hanya karena Taesu menyembunyikan sepatu merahnya di bawah kasur. Lalu dia kembali menemui Cho di calon kliniknya dengan memakai sepatu tersebut dan juga berdandan agar lebih terlihat menarik. Setelah makan siang bersama, Cho pun mengajak Sunjae ke tempat favoritnya yang tak lain tak bukan adalah galeri seni miliknya sendiri. Mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul, semakin terbawa suasana dan ya perasulian pun terjadi. Sementara itu Taesu yang ditinggal sendirian di rumah bertemu dengan seonggok makhluk goib. 아니, 이게 다예요. 잘 어울려요, 그 구두. Setelah pulang ke apartemennya, Sunjae sempat bertemu dengan nenek-nenek bungkuk misterius yang tiba-tiba sangat ketakutan ketika melihat sepatu merah yang dipakainya. Lalu saat sampai di apartemen, lagi-lagi ibu dan anak ini rebutan sepatu. Bahkan tanpa sadar Sunjae bersikap agak berlebihan kepada putrinya. Sampai akhirnya Taesu berhasil mendapatkan sepatunya ketika Kim datang silaturahmi.
Kim pun mengatakan jika tidak seharusnya Sunjae yang sudah dewasa bertengkar dengan anaknya sendiri seperti itu. Sunjae pun tidak membahas hal tersebut dan mempersilahkan sohibnya Kim untuk bikin sirup teh atau kopi atau apapun lah. Tapi sebelum itu Kim berniat memberikan hadiah boneka kepada Tae-soo. Dan betapa terpukaunya dia melihat sepatu merah tersebut yang lagi-lagi terlihat Kim seperti hilang kendali dan ingin memiliki sepatu itu. 한 번만 신을 거야. 딱 한 번만. 돈으로 줄까? 하면 돼. Setelah berhasil merebut sepatu merah, Kim pun memakainya dan langsung merubah penampilan dengan berdandan. Sunjae sempat menelpon dan meminta sepatunya dikembalikan, apalagi putrinya sampai terluka karena perlakuan Kim yang kasar sebelumnya. Namun Kim berdalih ingin meminjamnya sebentar saja karena dengan memakai sepatu itu, entah kenapa dia seperti kembali muda, merasa percaya diri dan ingin menari-nari. Tiba-tiba sesuatu yang janggal terjadi. Kim seakan-akan merasa diikuti dan yang terjadi. Keesokan harinya di gedung klinik, Cho memberikan sebuah foto jadul seorang wanita yang memegang sepatu sangat mirip dengan Sunjae. Namun Sunjae yakin jika sepatu di foto itu tidaklah sama karena sepatu yang ditemukannya pasti hanya ada satu di dunia. Tak lama kemudian Sunjae pun mendapat kabar tewasnya Kim dan ketika sampai di ruang otopsi, terlihat kondisi mayat Kim yang sangat mengenaskan dan tidak wajar. Mata hilang sebelah, juga kedua kaki yang hampir terputus. Sunjae pun dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan detektif memberitahu jika ada kasus serupa di mana seorang siswi tewas secara misterius dengan kondisi kaki terpotong dan temannya mengatakan jika sepatu miliknya telah diambil korban itu. Tapi anehnya sepatu itu sudah hilang entah kemana. Sama dengan kasus Kim, setelah Kim tewas sepatu merah yang dipakainya juga tiba-tiba menghilang. 근데 시체 수습할 때 그런 거 없었어요. 아줌마 뭐 좀 아나 본데? Dari kantor polisi, Sunjae pun pulang ke apartemen dan ternyata sepatu merah itu sudah dipegang oleh Tae-soo. Merasa sepatu itu memiliki kutukan, Sunjae pun langsung mengambilnya paksa dan membuangnya di parkiran basement apartemen. Lalu ketika Sunjae akan naik ke lantai apartemennya menggunakan lift, Loh, kok ada seorang siswi dengan kepala tertunduk, rambut terurai, kaki nyeker? Ya jelas bukan human dong, ya kan? Sunjae pun agak merinding melihatnya dan ketika dia akan masuk ke apartemennya, tiba-tiba wah, langsung Sunjae masuk ke apartemennya dan ternyata di sana sudah ada mantan suaminya Sung Jun yang lagi menemani Tae-soo menari balet sambil memakai sepatu merah. Lalu yang terjadi, entah apa yang terjadi, tapi Sunjae dan Tae-soo pingsan yang untungnya langsung dibawa Cho ke rumah sakit. Saat Sunjae sadar betapa terkejutnya dia ketika melihat sepatu itu sedang dipeluknya, sementara Tae-soo masih belum siuman. Sunjae pun sangat-sangat ketakutan karena sepatu merah selalu kembali kepada Tae-soo. Padahal yang menemukan sepatu tersebut adalah Sunjae, ya kan lur? Kecurigaan Sunjae pun mengarah kepada Cho karena dia menemukan foto jadul misterius. Apalagi sekarang tiba-tiba Cho sudah mengantarkan mereka ke rumah sakit. Cho pun menjelaskan jika memang dialah yang membawa Sunjae dan Tae-soo ke rumah sakit atas permintaan Sunjae sendiri lur. Sementara foto itu dia ambil dari sebuah majalah karena ternyata foto itu juga dijadikan iklan oleh sebuah perusahaan dan tersebar ke seisi kota. 잡지책에서 찢은 건데 내가 뭘 잘못한 건가? 아니 정확히 얘기하면 번호만 찍히고 도시 전체에 저 여자 사진이 깔려 어느 기업에서 만든 홍보용 포스터야.
Gak pakai lama mereka pun langsung mendatangi petinggi perusahaan tersebut dan bos wanita itu menjelaskan jika salah satu karyawan menemukan foto wanita tersebut di internet untuk dijadikan iklan yang menurut informasi wanita itu adalah penari di tahun 1944, era di mana Korea masih dijajah oleh Jepang. Setelah itu Sun Jae pun menemui Siti, sohib siswi yang tewas di stasiun dan sempat berebut sepatu dengannya. Siti mengatakan bahwa dialah yang terlebih dahulu mengambil dan memakai sepatu tersebut, namun temannya Maimunah langsung merebutnya. Mendengar itu Sun Jae pun menelpon Cho dan memberitahu bahwa mungkin saja korban-korban yang tewas adalah orang yang merebut sepatu itu dari penemunya, seperti Maimunah teman Siti dan sohib Sun Jae yaitu Kim, yang mana artinya bisa jadi putrinya Taesu juga akan dibunuh karena Sun Jae lah yang menemukan sepatu itu. Lalu Cho pun segera menjemput Sun Jae untuk menenangkannya, sekaligus memberikan artikel yang sudah dia sekidili tentang wanita penari itu. Artikel jadul menyebutkan bahwa dulu ada kelas tari milik seorang pria bernama Jung, yang lokasinya sekarang sudah berubah menjadi apartemen tempat Sun Jae tinggal. Di artikel itu juga disebutkan ada wanita lain bernama Keiko, dan mungkin telah terjadi perselingkuhan antara Keiko, gadis di foto, dan pemilik kelas tari yaitu Jung, karena mereka bertiga tewas secara misterius. 이 두 여자 중에 한 사람이 정화섭의 정부라면? 맞아. 당신이 지금 살고 있는 곳이지. 누군가를 죽이고 싶을 만큼 치명적인 감정이란 얘기야. Malam harinya saat Sun Jae sudah pulang ke apartemen, lagi-lagi dia mengalami mimpi buruk di mana Taesu digondol oleh demit. Keesokan harinya setelah melihat foto artikel kelas tari, Sun Jae melihat seorang pelayan bungkuk yang berdiri di paling ujung dan dia sadar jika pelayan tersebut adalah si nenek-nenek misterius yang tinggal di basement apartemen. Mereka berdua pun langsung menemui si nenek di kediamannya untuk menanyakan kisah di balik sepatu merah itu. Sambil tertawa-tawa si nenek mengatakan jika seharusnya Sun Jae tidak mengambil barang yang tanpa seizin pemiliknya dan sekarang dia harus mengembalikannya. Dari yang awalnya tertawa, si nenek berubah menjadi ketakutan dan menggila, lalu mengatakan jika Keiko adalah putri dari ketua partai Jepang ternama zaman dulu, sedangkan Oki adalah wanita penari di foto yang memiliki sepatu merah itu. 분명 오길 거야. 경순이가 누구? Tak lama kemudian Sun Jae melihat putrinya Taesu yang sedang dirasuki, dan ketika memegangnya Sun Jae pun mendapat penglihatan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, lur. Ternyata dulu Oki mergoki kekasihnya Jung, si pemilik kelas tari, berselingkuh dengan Keiko karena tidak ingin menjadi masalah dan nama baiknya hancur. Dengan brutalnya Keiko membunuh Oki yang saat itu sedang mengandung. Malam itu juga Keiko langsung mengubur Oki dan mengambil sepatu merah miliknya, bukan dengan cara dicopot, lur, tapi dicangkul sekaki-kakinya sampai terputus. Namun ternyata Oki yang masih hidup berusaha melawan Keiko dan Jung malah membantu selingkuhannya Keiko untuk membunuh Oki. Semua kejadian itu disaksikan oleh si nenek yang saat itu menjadi pelayan. Singkat cerita, dengan sepatu merah barunya, Keiko mendadak bisa menari sehebat Oki. Lalu saat hari pernikahan Keiko dan Jung yang dihadiri para pejabat-pejabat tinggi negara, anehnya tiba-tiba Keiko sudah memakai sepatu merah itu, dan disinilah insiden kematian misterius itu terjadi, di mana Keiko tidak bisa mengendalikan dirinya untuk terus menari, sampai akhirnya Jung dan Keiko digantung oleh tali dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, dan sepatu merah terkutuk itu pun lepas dari kakinya.
Setelah mengetahui fakta mengerikan tersebut, Sun Jae pun mengembalikan sepatu merah ke tempat di mana Oki dikubur dari informasi yang diberikan oleh si nenek. Namun malamnya saat Sun Jae akan pergi ke galeri Cho, dia papasan dengan seorang wanita yang baru pulang dari sana. Jelas Sun Jae merasa Cho telah berselingkuh dan tanpa basa-basi Cho pun mengiyakan jika memang dia sekarang telah berpacaran dengan wanita lain karena dia sangat takut dengan kepribadian Sun Jae. Usut punya usut Tae-soo mengatakan kepada Cho jika ayahnya datang ke apartemen dan mengembalikan sepatu sebelah milik Sun Jae. Apalagi Cho mendapat fakta bahwa Sun Jae belum resmi bercerai dan suaminya Jung tidak pergi ke luar negeri, namun hilang entah kemana. Cho menyimpulkan ada suatu rahasia yang disembunyikan oleh Sun Jae, namun Sun Jae benar-benar tidak tahu apa yang Cho maksud. Sun Jae pun semakin membenci Cho yang menuduh-nuduhnya, dan sebelum dia pergi Cho pun mengatakan bahwa Sun Jae adalah wanita jalang munafik yang penuh dengan nafsu. 공항 출입 기록에도 남편 이름은 없어. 호적상 이혼도 안 돼 있고 위산 덩어리 발정난 암캐야. 내 딸 당신한테 거짓말했어. Saat tiba di apartemen, Sun Jae pun bertanya ke Tae-soo dari manakah dia mendapatkan sepatu yang sebelah lagi. Tae-soo pun dengan polosnya menjawab jika dia mendapatkannya dari ayah, yang mana ayahnya Jung mengatakan jika dia sangat kedinginan dan minta untuk dikeluarkan. Sun Jae pun semakin emosi karena tidak suka melihat Tae-soo berbohong. Namun tiba-tiba dia merasa bersalah telah berucap kasar kepada putrinya. Dan tak lama kemudian dia kembali marah-marah dan mulai menyiksa Tae-soo lur. Tae-soo yang ketakutan melihat sikap aneh ibunya pun kabur dari rumah hingga ke stasiun dan Sun Jae masih terus mengejarnya. Bahkan Sun Jae berniat mendorong Tae-soo saat kereta melintas, tapi untungnya dia sadar dan langsung menarik putrinya. 다시 야단치려고 그러는 거 아니야? Tiba-tiba Tae-soo menghilang dari pelukannya dan lampu stasiun mendadak pecah. Di sini kita diperlihatkan lur bahwa ternyata Sun Jae memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi sangat ingin membunuh Tae-soo, namun di sisi lain dia sangat menyayangi putrinya tersebut. Merasa bingung dengan dirinya sendiri, Sun Jae pun melempar sepatu merahnya, bertanya-tanya kenapa hantu itu terus mengentayangi mereka dan memohon agar putrinya jangan diambil. Lalu tiba-tiba 수는 안 돼, 제발. hantu itu berbisik bahwa siapapun yang mengambil sepatu merah itu, maka mereka semua akan mati. Dan ternyata hantu tersebut adalah Keiko yang mengatakan bahwa Sun Jae adalah jelmaan Oki, yang mana sebenarnya selama ini dialah yang membunuh orang-orang terdekatnya, mulai dari siswi di stasiun, Kim, bahkan suaminya sendiri yang ternyata diberi obat tidur dan matanya ditusuk hil sepatu dong, termasuk Tae-soo dan Cho yang dibunuh sebelum Sun Jae pergi ke galerinya. Semua itu dilakukan oleh kepribadian Sun Jae yang jahat, sementara kepribadiannya yang baik tidak mengingat semua kejadian itu. Di akhir film, Sun Jae pun akhirnya tewas dibunuh oleh hantu Keiko, sedangkan sepatu merah terkutuk diambil oleh orang lain yang tentunya akan menjadi korban berikutnya. Buyar, pesan moral dari film ini adalah janganlah mengambil barang milik orang lain, bahkan sandal swallow di masjid sekalipun jangan lur ya. Oke ya, setuju ya. Assalamualaikum.